Hai pemirsa Live Channel, apa kabar? Puji Tuhan, semoga dalam keadaan baik ya. Saya Dr. Vito Damai, kita kembali dalam episode Shalom Dok kali ini. Kita akan bahas mengenai operasi angkat rahim ya. Banyak perempuan tentunya saja sangat menghargai adanya rahim. Ada tertulis bahwa Tuhan membentuk kita di dalam rahim ibu. Nah tentu saja bagi sebagian besar perempuan, keputusan untuk harus mengangkat rahim itu menjadi keputusan yang cukup berat. Dan pastinya ada indikasinya kenapa ini perlu dilakukan. Kali ini kita akan bahas mengenai angkat rahim atau histerektomi dengan ahlinya Dr. Caroline Tetajasa, spesialis obgyn konsultan, seorang pakar dalam bedah laparoskopi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Dr. Vito. Nah ini Dr. Caroline, ini kita akan bahas mengenai angkat rahim yang bagi sebagian besar orang mungkin belum mengerti kapan sih memang indikasinya. Dan maksudnya mungkin apa metode yang bisa dilakukan yang sekarang tentunya semakin modern. Nah mungkin untuk awal kita akan bicara dulu mengenai angkat rahim. Sebenarnya maksudnya apa sih rahimnya diangkat itu? Ya, jadi pengangkatan rahim itu ya rahim diangkat. Ya, cuma dibedakan menjadi dua, angkat rahimnya yang total atau subtotal. Kalau total itu rahim dengan mulut rahimnya diangkat. Ya. Tetapi kalau subtotal mulut rahim ditinggalkan, serviks. Nah, pada pengangkatan rahim yang total pasiennya tidak perlu pap smear lagi. Ya, tetapi kalau yang subtotal masih perlu pap smear setahun sekali untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Nah, masing-masing indikasinya ada. Biasanya dokter yang akan mengoperasi akan mendiskusikan ke pasiennya positif negatifnya. Maunya yang mana? Mau yang total atau subtotal? Selama pasien oke dan indikasinya cocok gitu ya, kita lakukan sesuai keinginan pasien. Nah mungkin bagi pemirsa yang belum tahu nih ya, sebenarnya rahim itu persisnya di mana sih lokasinya gitu? Rahim itu posisinya di tengah. Jadi area bawah pusar di mangkok panggul sini. Dia menempati area yang paling rendah, titik yang paling rendah dari rongga panggul kita. Karena itu normalnya kalau pasiennya tidur, kita nggak bisa raba rahim yang normal ya. Kecuali rahimnya punya miom, ya miom besar atau adenomiosis besar, dia bisa teraba tuh, apalagi kalau benjolannya makin besar. Ya, itu bisa teraba. Tapi normalnya rahim itu tidak teraba karena dia kecil. Sekitarnya itu usus-usus. Di kiri kanan ada indung telur dan saluran telur, dan sekitarnya ini usus-usus. Jadi makanya USG dari perut itu tidak bisa melihat jelas rahim dan sekitarnya. Karena terhalang lemak perut dan usus-usus di sini kalau dari perut. Karena itu akses untuk melihat rahim, ya kondisi organ ginekologi kandungan yang jelas itu dengan USG transvaginal. Propnya masuk dari vagina itu baru resolusinya bagus. Nah ini sebelum kita nanti bicara soal itu juga, sekarang tadi kan udah bicara mengenai angkat rahim sebagian sama total ya. Iya. Tadi kalau total gitu katanya diangkat semuanya. Nah ini kan banyak orang yang berpikir bahwa ya kalau diangkat semua berarti hilang dong semua kewanitaannya gitu misalnya. Oke, jadi sebetulnya ya Dr. Vito, fungsi rahim ini sebetulnya cuma wadah dia. Wadah bayi sama wadah darah mens itu aja ya. Tetapi kalau hormon bukan rahim yang menghasilkan melainkan indung telur. Jadi seseorang itu menopause atau tidak ditentukan dari keberadaan indung telur atau ovarium, bukan rahim. Ya jadi kalau seseorang perempuan divonis ya harus angkat rahim, nggak usah stres dulu. Karena kalau dipikir-pikir organ yang paling utama untuk seorang perempuan itu bukan rahim melainkan indung telur karena dia yang menghasilkan hormon. Jadi kalau udah usai ya masa reproduksi, anak sudah cukup, angkat aja. Kalau memang rahimnya ada penyakitnya tentunya sesuai indikasi ya. Jadi tidak masalah harusnya selama indung telurnya dipertahankan masih ada. Dan tidak akan terjadi menopause dini selama indung telurnya masih ada dan berfungsi tentunya. Dan ini tadi cara untuk kita mengetahui apakah memang ada indikasi untuk diangkat atau tidak, itu dengan menggunakan tadi USG yang paling jelas dengan transvaginal ya. Betul. Nah ini sekarang masuk ke USG transvaginalnya nih. Kapan sih orang itu perlu untuk USG transvaginal? Karena tadi kan menentukan angkat rahim, dia mestinya USG transvaginal dulu. Ya, betul. Biasanya para ibu-ibu ini suka grogi ya kalau datang ke dokter kandungan mesti buka celana dalam, ngangkang di depan dokternya. Jadi biasanya ibu-ibu ini datang kalau sudah ada gejalanya. Meskipun tidak ada keluhan ataupun gejala, ibu-ibu ini harus datang untuk check up rutin kandungan itu setahun sekali harusnya. Biasanya sekalian tuh pap smear atau tin prep dan USG transvaginal tadi. Karena pap smear atau tin prep itu hanya untuk deteksi dini kanker mulut rahim saja. Tetapi kalau USG transvaginal dia melihat ke dalam, bagaimana kondisi rahim, ada miom atau tidak, ada polip, penebalan, adenomiosis atau ada kista, itu semua terlihat dengan USG transvaginal. Jadi sekali ngangkang gitu ya, posisi litotomi, pap smear, USG transvaginal, pemeriksaannya nggak lebih dari 5 menit. Dan itu ya hadiah buat diri sendiri setiap tahun ya, supaya kita tahu kalau ada penyakit-penyakit yang muncul. Ya, memang sih menurut saya tuh
budaya atau kebiasaan untuk check up itu sebenarnya lebih baik ya. Iya, Karena ada betul. orang juga yang saya pernah ngobrol juga, dia bilang katanya saya tuh selalu tiap kali ulang tahun, saya menghadiahi diri saya dengan check up katanya. Nah itu bagian dari healthy lifestyle sebetulnya ya. Hmm. Check up rutin kesehatan itu bagian dari healthy lifestyle. Itu harusnya memang dilakukan secara rutin. Nah, tapi kalau misalkan orang bicara mengenai check up lalu tiba-tiba wah ini harus angkat rahim, kayak kaget juga mungkin ya. Iya. Nah, mungkin kalau supaya orang lebih Mm-mm. aware sebelumnya, kira-kira sebenarnya untuk mencegah penyakit-penyakit yang harus angkat rahim itu Mm-mm. apa aja? Mungkin secara singkat dulu supaya orang tahu aja sih. Oke, biasanya indikasi angkat rahim itu kalau dijumpai miom yang besar, tumor kandungan jinak ya. Saya bikin bukunya tuh Dokter Vito, nanti bisa dicek tumor kandungan jinak. Itu kenal dan pahami miom, kista, polip, adenomiosis. 4 ini tumor kandungan jinak yang tersering kita jumpai di kalangan ibu-ibu ya, di kalangan perempuan usia reproduksi maupun prameno dan meno. Juga jangan lupa anak usia pubertas pun sudah bisa terkena penyakit ini. Ya, kalau ditanya penyebabnya itu multifaktor. Interaksi antara faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Jadi penyebab pastinya itu kita nggak tahu. Ya, unknown etiology. Untuk penyakit-penyakit yang unknown etiology ini, kita tidak bisa mencegahnya tentunya. Karena penyebabnya kita nggak tahu dan kita nggak bisa cegah. Yang paling kita bisa modify adalah faktor lifestyle tadi, di faktor lingkungan tadi. Sebisa-bisa mungkin kita lakukanlah healthy lifestyle, makan makanan sehat ya. Moga-moga nggak kena penyakitnya gitu. Dan lakukan check up rutin tadi. Jadi kalau ukurannya masih kecil ya, kita udah tahu sejak awal. Jadi tahu, oh saya punya miom nih ya. Biasanya dokter kasih pilihan tuh terapinya. Mau dibiarkan atau mau diangkat ya. Kalau dibiarkan selalu diingat, oh saya memelihara miom nih di dalam sini. Ya, jadi setiap tahun lakukan USG transvaginal, dipantau gitu. Miomnya tahun ini 1 cm, tahun depan berapa senti. Ya kalau membesarnya cepat dan mulai ada gangguan fungsi, ya sebaiknya diangkat. Nah, ini memang ada di bukunya Dr. Karolin ya, tapi bolehlah di-spill sedikit nih. Jadi kalau orang-orang ada miom itu tadi gejalanya apa? Misalkan orang kan takut perdarahan misalnya. Apalagi yang lain yang orang mungkin Oke. akan rasakan ya, perempuan-perempuan. Jadi ya. miom itu sebetulnya kalau ukurannya masih kecil dia tidak ada gejalanya sama sekali ya. Kecuali miomnya terletak di rongga dalam rahim, kita sebut miom submukosum. Miom submukosum berapapun ukurannya akan menimbulkan perdarahan. Ya, perdarahan di sini maksudnya jumlah darah haid yang berlebih ya atau lama dia. Normalnya kan haid itu antara 2 sampai 7 hari dan jumlah darah tidak lebih dari 80 cc per hari. Nah, kalau itu sudah lebih dari 4 pembalut per hari penuh, ya bisa 10 hari haidnya, itu berarti udah nggak normal. Ya. Dan hati-hati untuk perempuan pramenopause, biasanya ibu-ibu usia pramenopause ini menganggap kalau mau menopause mensnya ngabisin. Jadi wajar-wajar aja kalau haidnya itu tambah banyak. Tetapi sebetulnya tidak betul. Prameno dan meno normalnya haid itu tambah sedikit bukan tambah banyak. Nah, ini mesti hati-hati berarti ya. Iya. Apalagi tadi katanya usia pubertas juga bisa punya hal tersebut ya. Iya, Nah, kalau pubertas betul. itu apakah mereka juga mengalami mungkin gangguan hormon yang mereka pikir kan nggak ada hubungannya nih mestinya gitu. Bukan gangguan hormon sih persisnya, tapi sekali lagi kan kemunculan tumor-tumor kandungan jinak ini tidak diketahui pasti ya penyebabnya apa. Ya, saya pernah operasi pasien itu anak usia 14 tahun. Ya, sudah punya miom submukosum 4 cm dan endometriosis peritoneal yang sangat masif ya. Waktu itu kita lakukan pengangkatan miom per laparoskopi. Nah, sekarang itu di-maintain, endometriosisnya di-maintain dengan terapi obat-obatan. Jadi intinya kalau kita ketahui sejak dini, kita bisa maintain organ reproduksi yang sehat untuk fungsi fertilitas selanjutnya. Yang paling miris itu kan kalau pasien datang tuh miomnya sudah besar, ya, atau kistanya juga sudah besar. Nah, kalau miom sudah besar, adenomiosis sudah besar, terpaksa harus angkat rahim kadang-kadang. Karena sisa otot rahim sehat sudah hampir tidak ada lagi, terisi oleh tumor-tumor kandungan jinak ini. Begitu pula dengan kista. Kista ini tumor kandungan jinak yang tumbuh di ovarium. Makin besar kista berarti cadangan sel telur makin habis. Kasihan kalau yang apalagi belum menikah ya. Belum menikah dan mau hamil tentunya. Fungsi fertilitasnya udah pasti turun sekali dengan keberadaan tumor-tumor kandungan jinak ini. Baik, tadi dokter udah bahas mengenai mengenali secara dini dan juga karena bisa tidak ada gejala, orang tidak menyadari mungkin. Kadang-kadang orang gejalanya ada tapi tidak menyadari itu gejalanya. Nah, sekarang pentingnya check up. Nah, setelah check up ternyata sudah ketahuan ya ada mungkin miom tadi yang bisa ada indikasi untuk perlu angkat rahim dan lain-lain. Apa metodenya? Kan orang kan takut nih kalau dibedah gitu ya. Betul. Kita harus ambil nih. Nah, dokter sebagai ahlinya apa yang dokter bisa kasih tahu bahwa ada terapi modernnya gimana sih? Iya. Jadi ada teknik operasi yang cocok buat yang takut operasi namanya, ya. Namanya laparoskopi. Laparoskopi ini bedah minimal invasif dengan membuat lubang kecil di perut antara 0,5 sampai 1 cm saja.
Nah dengan alat-alat, dengan lubang yang kecil ini, alat-alat berupa tongkat kecil yang diameternya juga hanya 5 mili masuk lewat lubang yang kecil-kecil ini. Ya alatnya tentunya banyak ya. Nah itu kita bisa mengangkat rahim, ya biasanya kita gunakan elektrosurgery atau laser. Jadi bloodless, hampir tidak ada perdarahan. Resiko perdarahan juga jauh lebih kecil dibandingkan operasi yang konvensional. Nah selain itu juga karena lubangnya kecil dia jauh lebih tidak sakit, sembuh lebih cepat dan pasiennya juga dapat balik ke aktivitas normal dengan lebih cepat pula. Ini yang mungkin bagi yang nggak tahu bahwa orang operasi zaman dulu dibilang pembedahan itu disayat dengan bekas yang panjang ya, karena di perutnya ada bekasnya gitu. Iya. Tapi kalau ini yang disebut sebagai operasi lubang kunci biasanya, ini sangat kecil sehingga ya kalau orang nggak perhatiin banget, lagi siapa sih yang buka-buka ngeliat-ngeliat kan? Jadi nggak akan kelihatan juga sih sebenarnya ya. Iya. Dan ini tentunya lebih kecil dan lebih minimal ya untuk luka-luka dan perawatannya mungkin Iya. lebih cepat ya. Iya, betul. Nah, bagi yang belum tahu juga ya mungkin mereka mungkin mikirnya ini kalau ternyata diangkat lalu dioperasi dengan cara yang walaupun minimal tadi sih sebenarnya apa yang mungkin mereka rasakan setelahnya gitu ya, ini spill dulu sebelum nanti Iya. kita lihat tayangannya. Oke. Biasanya ya sharing inspiratif pasien-pasien saya itu ada di YouTube channel saya ya Dr. Vito. Itu banyak pasien-pasien yang sudah melakukan laparoskopi angkat rahim. Dan rata-rata pasien-pasien ini puas ya. Puas tuh maksudnya mereka lebih happy, kualitas hidupnya juga jauh lebih meningkat dibandingkan sebelum operasi. Bayangkan ya ada pasien saya dari Semarang kebetulan ya. Tiap kali mau Imlek ya, dia cocokin tuh jadwal dengan jadwal haid. Ya, tiap kali mau jalan-jalan nih bikin acara keluarga sama anak-anak ya, dicocokin dulu dengan jadwal haid. Karena begitu dia haid, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Terbaring di tempat tidur, perdarahan, sakitnya luar biasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sangat penderitaan bulanan yang seumur hidup gitu ditanggung. Ya. Nah setelah dilakukan laparoskopi angkat rahim, happy banget, dia merasa bebas ya. Jadi sangat beda kualitas hidupnya. Makanya dia waktu itu saya undang di YouTube channel saya untuk men-sharekan juga. Nanti bisa kita saksikan bersama ya. Jadi bahkan ada satu pasien yang mengatakan, saya kok kayaknya tambah fit dan tambah muda dok malahan setelah operasi angkat rahim. Ya beban selama ini mungkin ya, mungkin karena orang kan nggak menyadari bahwa ada penyakit yang dia bawa gitu kan. Iya, Dan mungkin iya. karena tadi merasa bahwa oh kayak mungkin wajar lah, mungkin hormonal karena faktor U gitu. Jadi faktor usia mereka pasrah aja. Iya. Lalu mungkin kalau mereka cek lebih awal, mereka tahu bahwa ini ada solusinya untuk masalah Iya, mereka sebenarnya kan. betul. Nah ini kalau orang-orang yang setelah menjalani operasi angkat rahim ini, mereka harus kontrol atau mereka bilang jadi rutin, nanti jadi harus jadi pasien rutin banget nih jadinya nih. Atau perawatannya susah di rumah, takutnya nanti ada infeksi atau apa gitu. Begitu nggak sih pasca operasi bedah Enggak tuh. laparoskopi? Enggak. Jadi pasca laparoskopi angkat rahim itu kan cuma perlu rawat inap 4 hari total ya. 4 hari itu udah termasuk 1 hari untuk pemeriksaan praoperasi. Jadi misalnya Senin masuk rumah sakit untuk pemeriksaan praoperasi, Selasa operasi, Kamis dia udah pulang. Pulang itu udah bisa naik turun tangga, aktivitas di dapur, jalan-jalan, naik sepeda, nyetir mobil matic jarak pendek, itu udah bisa semuanya dilakukan. Jadi tidak menyakitkan dan tidak membatasi untuk aktivitas selanjutnya. Tapi USG transvaginal setahun sekali itu harus selama masih punya indung telur. Nah, baik dokter, ini menarik sekali. Tadi kita udah bahas mengenai indikasi angkat rahim, lalu orang yang angkat rahim itu operasinya bagaimana, terapinya laparoskopi gimana, sampai nanti perawatan ternyata lebih simpel dibandingkan kalau kita membiarkan masalah itu berlarut-larut dan menjadi masalah yang besar. Iya, Tapi nanti betul. setelah ini, pemirsa kita akan bahas lagi mengenai apa sih yang dirasakan oleh pasien-pasien yang sudah melalui operasi angkat rahim atau histerektomi. Kita saksikan setelah yang berikut ini.